Halo rekan-rekan, pada part keempat ini saya akan membahas pengantar atau pengenalan fungsi DAX pada Excel BI. Seperti biasa, agar lebih jelas kita lihat contoh penerapannya langsung. Untuk filenya saya masih menggunakan contoh file hasil dari tutorial part sebelumnya, yaitu file dashboard. Pada file dashboard ini kita sudah memuat beragam sumber data pada data model, sudah membuatkan relasinya hingga membuat beberapa report juga. Nah, contoh penerapannya, contoh yang pertama di sini adalah output yang diharapkan adalah total harga semua order untuk tiap-tiap negara. Total harga ya. Kita lihat pada dashboard kita. Pada dashboard ini pivot report untuk negara ini sudah ada. Namun data yang ditampilkannya adalah data total kuantitinya. Jadi kita ingin mengganti total quantity ini dengan data total harga yang harus dibayar oleh tiap pembeli. Nah, bagaimana caranya? Detail data order ini jelas ada pada tabel T-order. Kita buka dulu tabel T-order ini pada data model kita. Klik tab Power Pivot, klik Manage. Saya buka tabel T-ordernya. Dan perhatikan pada tabel T-order ini tidak ada kolom atau field yang menampilkan total harga, karena nilai yang ada hanya harga per unit produk, jumlah pembeliannya yaitu quantity, serta biaya pengirimannya pada kolom freight ini. Jadi untuk mendapatkan nilai total harga, kita harus menghitung harga yaitu unit price dikalikan dengan quantity lalu ditambahkan dengan biaya kirim. Sebetulnya kita bisa menghitung nilai total harga ini pada sumber datanya. Namun sumber data untuk tabel T-order ini kan file CSV, berarti kita harus convert dulu CSV ini ke Excel, kemudian hitung total harga dan dimasukkan lagi ke dalam data model. Cara ini jelas tidak efektif karena terlalu panjang prosesnya, apalagi jika sumber datanya berupa database. Proses ini jelas akan semakin panjang lagi. Kemudian dalam konsep BI, sumber data ini juga semestinya tidak bisa kita rubah-rubah begitu saja. Nah, solusinya untuk menghitung total harga ini adalah dengan menggunakan DAX. DAX atau Data Analysis Expression ini adalah sekumpulan fungsi, operator, dan konstanta yang dapat digunakan dalam suatu rumus atau ekspresi. Nah, DAX ini digunakan untuk membuat informasi baru dari data yang ada dalam model tanpa merubah sumber datanya. Secara garis besar hampir sama dengan penulisan formula dan fungsi pada Excel. Kalau pada Excel, formulanya berbasis sel atau range. Contohnya sama dengan B1 ditambah B2 atau mungkin sama dengan sum dan tinggal kita masukkan range-nya. Nah, pada DAX, formula ini berbasis tabel dan kolom. Jadi formatnya, penulisannya adalah nama tabelnya dulu, baru kemudian diikuti dengan nama kolom. Perhatikan pada nama tabel ini harus diapit dengan tanda petik tunggal, dan untuk nama kolom ini harus diapit dengan kurung persegi. Maksudnya apa? Ini kalau ada spasi, maka spasi itu akan ikut dibawa. Jadi dalam satu kesatuan nama tabel ini. Demikian halnya dengan nama kolom. Jadi sekali lagi, pada DAX, aturan penulisannya bukan lagi berupa sel dan range, tapi nama tabelnya dulu dan baru diikuti dengan nama kolom. Contohnya misalkan kalau kita lihat di sini, kita mau mengalihkan nilai unit dan price, maka kita tuliskan dulu nama tabelnya yaitu sales, baru kemudian nama kolomnya yaitu unit, diapit tanda petik tunggal dan kurung persegi untuk nama kolomnya. Kemudian dikali, ini nama tabel lagi, yaitu sales, dan price ini adalah nama kolomnya. Untuk mempermudah penulisan DAX, menuliskan manual jelas bisa, namun sebaiknya gunakan fitur IntelliSense. Jadi fitur IntelliSense ini nanti dia akan melihat apa yang kita ketikkan, kemudian akan mencari objek yang sama dengan apa yang kita ketikkan tersebut. Nanti akan kita lihat contoh penerapannya seperti apa. Nah, kemudian hasil DAX ini penempatannya ada dua kalau pada Excel BI, yaitu pada calculated column. Jadi hasilnya nanti ditempatkan pada kolom baru, yaitu dengan menggunakan perintah add column. Dan satu lagi penempatan hasilnya itu sebagai sebuah measure. Jadi hasil kalkulasinya akan ditempatkan pada sebuah bagian yang dinamakan dengan calculation area. Kita langsung coba bagaimana penerapan DAX ini. Saya kembali lagi ke data model. Dalam contoh ini,
Kita akan menempatkan hasil kalkulasi DAX sebagai calculated column atau pada kolom yang baru. Jadi kita klik dulu kolom yang bertuliskan add column ini, kita klik pada headernya, kemudian kita klik pada formula bar, dan seperti halnya formula Excel, kita awali dengan tanda sama dengan, saya ketikkan tanda sama dengan, kemudian kurung buka, dengan saya perbesar, seperti ini ya, agar lebih jelas. Nah, field unit price ini kan berada pada tabel T order, maka kita ketikkan T order dulu, T order. Perhatikan Power Pivot ini langsung menampilkan pilihan semua objek yang berawalan T order. Nah, fitur inilah yang dinamakan dengan IntelliSense. Jadi dia akan melihat objek-objek apa saja yang terkait dengan T order yang baru saja kita ketikkan. Kita tinggal pilih dari daftar yang ditampilkan. Dalam contoh di sini kita ingin memilih unit price, berarti saya pilih T order unit price. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard. Jadi dengan adanya fitur IntelliSense ini kita tidak usah mengetik semua nama objek, namun cukup beberapa huruf awalnya saja dan berikutnya tinggal pilih dari daftar objek yang ditampilkan. Kita lanjutkan, berikutnya ketikkan bintang untuk kali, lalu unit price dikali quantity ya. Berarti kita masukkan sekarang quantity, tetap ketikkan dulu nama tabelnya, T order lagi, tinggal kita pilih T order quantity, kemudian tab lagi dan kurung tutup. Karena ada biaya kirim, yaitu freight tadi, maka kita ketikkan tombol plus, kemudian nama tabelnya lagi yaitu T order. Sekarang kita pilih freight, T order freight, dan enter. Perhatikan hasilnya sekarang. DAX akan langsung menuliskan hasil kalkulasi dalam satu kolom secara keseluruhan tanpa harus mengerjakan lagi autofill seperti halnya pada Excel. Step berikutnya jelas, tinggal kita rename saja nama fieldnya, tinggal kita klik 2 kali di sini. Dan kita ketikkan nama field yang diinginkan, misalkan saja saya masukkan total price, kemudian enter. Dan kurang lebih seperti inilah contoh perhitungan atau kalkulasi dengan menggunakan DAX. Semua objek baru, hasil kalkulasi DAX baik berupa kolom baru maupun measure akan ditambahkan sebagai objek baru dalam data model ini. Contohnya, kembali ke Excel lagi, saya klik pada Pivot Report Country ini, kemudian pada Pivot Table Fields kita klik All. Nah, perhatikan pada tabel T order, hasil kalkulasi yang tadi kita kerjakan yaitu total price itu sudah ditambahkan di sini. Sekarang tentu saja kita tinggal mengganti total quantity pada report country ini dengan total price. Jadi total quantity ini saya drag, kemudian kita ganti dengan total price. Kita atur dulu nomor formattingnya agar terlihat nilai desimalnya ya, dan agar lebih rapi. Number decimal place-nya saya biarkan 2, use 1000 separator, kemudian OK. Dan ini kita ganti juga mungkin dengan total price. Siap di spasi biar rapi. Enter. Dan hasilnya sekarang kita sudah memiliki visualisasi berupa pivot report untuk data total harga di tiap-tiap negara. Padahal data total harga ini tidak ada pada sumber datanya. Jadi kita hitung dengan menggunakan DAX. Kita lanjutkan contoh penerapan berikutnya. Misalkan saja ternyata ada diskon 10% untuk kuantiti di atas 50 unit. Diskon ini jelas tidak ada di sumber datanya. Nah, kita akan coba hitung ini dengan DAX juga. Kita kembali lagi ke data model.
Perhitungan diskon ini pastinya kita letakkan dalam kolom yang baru. Jadi sama seperti sebelumnya, kita klik add kolom ini. Nah, ada beberapa fungsi DAX yang sama dengan Excel, baik namanya maupun aturan penulisannya. Salah satunya yaitu fungsi if yang akan kita gunakan sekarang. Jadi untuk menghitung diskon ini, kita akan gunakan fungsi if dengan aturan penulisan yang sama saja dengan Excel. Hanya saja tidak akan menggunakan cell dan range, tapi menggunakan nama tabel dan nama kolom. Jadi kita klik pada add column, kemudian klik pada formula bar ini. Saya perbesar dulu agar terlihat. Kemudian ketikkan sama dengan if di sini, lalu kurung buka. Nah, jika quantity di atas 50 unit, jadi saya ketikkan saja di sini T order, quantity lebih besar dari 50, kemudian koma. Nah, untuk kondisi true ini sebetulnya kan sesuai contoh tinggal kita isikan 10%. Namun dalam formula DAX tidak diperbolehkan menggunakan simbol persen. Jadi jika ada persentase harus kita rubah ke dalam desimal. Saya hapus lagi. Saya ketikkan 0,1 ya. Kemudian kali. Dan sekarang kita pilih T order untuk unit price. Jadi artinya jika quantity ternyata di atas 50, maka unit price-nya kita kalikan dengan 0,1 atau 10%. Sekarang untuk nilai false-nya setelah koma ini jelas tidak ada diskon atau 0. Kurung tutup, kemudian enter. Sekarang perhatikan hasilnya. Untuk kuantiti untuk kuantiti di bawah 50 tidak ada diskon. Contoh di sini 12. Ya, ini semua 0, tapi untuk kuantiti di atas 50, yang ini contohnya, ini 65, ada diskon yaitu sebesar 1,7 dari total price-nya. Kita rename dulu nama fieldnya agar lebih rapi. Saya klik 2 kali. Mungkin saya beri nama saja discount. Dan berikutnya jelas kita harus hitung lagi total price ini. Tinggal kita klik lagi add column ini. Kemudian klik pada formula bar dan rumusnya tentu saja sama dengan T order total price. Saya pilih total price dikurangi T order discount, enter. Dan hasilnya sekarang adalah total price yang sudah dikurangi dengan diskon. Kita ganti dulu nama fieldnya. Saya klik 2 kali. Misalkan saya beri nama final price dan enter. Sekarang kita kembali lagi ke pivot report. Pada pivot report ini jelas total price ini harus kita ganti dengan final price karena yang tampil di sini ini harga sebelum diskon. Jadi ini kita masukkan lagi, kemudian final price ini tinggal kita drag ke dalam value. Atur lagi nomor formattingnya, number, decimal place-nya 2, use 1000 separator, oke. Kemudian header-nya juga kita ganti. Ini final price ya. Dan selesai. Yang terakhir kita lihat contoh untuk measure. Kita kembali ke data model lagi. Measure ini ditempatkan pada bagian yang dinamakan calculation area. Jika rekan-rekan masih ingat, saya sudah membahas sepintas tentang calculation area ini pada tutorial part yang pertama. Nah, pada tabel T order ini, calculation areanya kondisinya disembunyikan. Kita tampilkan dulu, tinggal kita klik tombol calculation area. Dan sekarang calculation area ini sudah ditampilkan.
Measure ini secara garis besar digunakan untuk menjalankan kalkulasi untuk nilai dalam satu kolom sekaligus. Sebagai contoh, misalkan saja kita ingin tahu berapa total quantity pada tabel T-order ini. Total ya, total kuantitinya. Nah, di mana kita simpan hasil measure ini? Perhatikan pada bagian calculation area ini tidak ada penanda lokasi apapun. Artinya kita bebas meletakkan hasil measure dimanapun, di sini boleh, dimanapun boleh. Namun agar tidak terlalu menyimpang, umumnya sih diletakkan di bawah nilai atau data yang mau kita hitung. Jadi misalkan saya letakkan di sini saja, saya pilih tepat di bawah kolom quantity, kemudian kita klik pada formula bar. Cara penulisannya, kita ketikkan dulu nama objek measure yang kita inginkan. Misalkan saja saya ketikkan total quantity, kemudian ketikkan titik 2. Saya perbesar dulu agar lebih jelas seperti ini. Dan berikutnya baru kita ketikkan formulanya. Jadi total quantity ini yang diikuti dengan tanda titik 2 adalah nama measure-nya. Setelah nama measure dan titik 2 ini kita tuliskan, baru sekarang kita ketikkan formulanya sama dengan. Nah, fungsi DAX untuk menghitung total ini sama dengan Excel, yaitu menggunakan fungsi sum. Jadi saya ketikkan saja sum, kemudian kurung buka. Di sini jelas tidak ada range. Yang ada adalah kolom quantity. Jadi tinggal kita masukkan saja kolom quantity tersebut. Nah, kolom quantity ini ada pada tabel T-order. Jadi harus kita ketikkan dulu T-ordernya. T-order quantity, tinggal kurung tutup dan enter. Perhatikan hasilnya sekarang. Kita sudah punya data total quantity di bagian calculation area ini. Dan sama halnya dengan calculated column, measure ini juga akan dianggap sebagai objek baru dalam data model kita. Kita kembali dulu ke pivot table. Perhatikan pada pivot table field, saya klik all dulu. T-order. Di sini rekan-rekan bisa melihat field total quantity yang diberi simbol fx. Simbol fx ini menunjukkan bahwa field ini adalah objek measure. Yang dalam penggunaan lanjutannya jelas kita bisa melibatkan measure ini untuk pembuatan pivot report juga sesuai kebutuhan. Nah, sampai sini rekan-rekan sudah bisa melihat kegunaan dasar DAX ini, yaitu untuk menambahkan data atau informasi baru pada data model kita berupa kalkulasi data walaupun kalkulasi ini tidak ada pada sumber datanya. Demikian tutorial singkat sebagai pengantar untuk contoh penerapan fungsi DAX pada Excel BI ini. Saya tambahkan kata pengantar atau mengenal ya pada judul tutorial ini karena penerapan DAX baik dalam kolom maupun measure tidak sesederhana ini, namun jelas sangatlah luas, kompleks, dan bervariasi, hingga tentunya tidak mungkin jika saya bahas semuanya dalam tutorial kali ini. Insya Allah jika ada waktu dan kesempatan lain, saya akan coba buatkan rangkaian tutorial lainnya khusus untuk membahas DAX ini. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya dan sampai ketemu lagi dalam tutorial part yang berikutnya. Terima kasih.